tim gugus nih. Dari beberapa kejadian, pertama bayi yang di Rekitbor, habis itu yang di Kuta Tengah, Kecamatan Melawi Segala, habis itu semuanya tanpa dia keluar daerah atau berbenturan orang dengan yang zona merah, tiba-tiba kayak tadi lah. Jadi kerisauan kita ini buat tim gugus ini, apabila melihat posko-posko COVID yang ada di desa-desa, saya rasa tidak bekerja. Saya mohon buat tim gugus untuk lebih mengingatkan posko-posko di desa. Terus dengan adanya pasien lagi yang hari ini, kita tadi dari dokter rumah sakit umum belum bisa menaikkan status dia jadi PDP, hanya orang tanpa gejala, OTG. Saya kira sesuatu statement yang masih membingungkan buat saya juga. OTG tapi rapid test positif. Kami awam nih ya, bukan orang medis, orang awam nih. Sangat masih remang-remang itu. Virus COVID-19 telah masuk Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik. Waspada dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan dan istirahatlah yang cukup. Jaga imunitas tubuh dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. OTG positif tapi bukan PDP. Bingung nih bagi saya pribadi nih ya, apalagi orang awam saya rasa sama. Kita pernah coba komunikasi, ini agar tim gugus tahu, ke rumah sakit di Medan. Mereka juga menyarankan buat rumah sakit umum kita, setiap pasien yang dirujuk harus rapid test, walaupun nanti dia kebentuk otaknya atau sesak, karena itu mereka protes. Karena kemarin kita juga protes ke mereka. Kita di gedung DPR, kita telepon rumah sakit yang di sana, beberapa anggota dewan saya desak untuk mengklarifikasi ini kenapa tiba-tiba semua pasien yang dirujuk ke sana, bukan semua, ada beberapa kasus tiba-tiba positif. Sementara di sini kita bilang nggak ada apa-apa, kita cek keluarga juga apa. Jadi saya rasa hasil swabnya bayi kemarin juga, karena janjinya seminggu juga harus diumumkan Pak. Kita ini udah seminggu ya, hasil swab itu juga belum diumumkan. Saya harap hari ini bisa diumumkan. Saya rasa ke depan tim gugus harus bekerja fokus lah. Karena kekhawatiran saya, mungkin rekan-rekan juga, ini Aceh Tenggara seperti bom waktu. Tiba-tiba tanpa gejala positif, tanpa gejala positif, tanpa berbenturan dengan zona merah tiba-tiba positif rapid testnya. Tim gugus kami sarankan harus fokus, dan kalau bisa dengan besaran dana yang segitu, semua masyarakat kita, walaupun nggak semua, yang kita curigain aja bisa kita lakukan rapid test atau swab. Saya rasa pemerintah daerah atau tim gugus punya alokasi buat itu. Sekian dan terima kasih. Pak, mungkin lebih kepada yang pasien OTG tadi Pak, dia ini pasien dengan tanpa gejala Pak kan? Maksudnya dia tidak pernah keluar ke zona merah. Tapi apa mungkin bisa terjadi, maksudnya ada masyarakat kita yang baru pulang dari zona merah yang menetap di Kuta Tani istilahnya kan gitu Pak. Saya cuma mau tahu aja ada berapa data kita masyarakat dari Kuta Tani yang pulang dari zona merah per hari ini berarti Pak, atau per seminggu yang lalu? Emang itu, emang ada mas. Mungkin ada gawinya kami dari sini Pak Dokter. Ya, ada gawinya. Yang pertama, usulan untuk pengefektifan posko COVID Kute sebenarnya secara jenjang struktural, bahwa COVID Kabupaten artinya tim gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten sudah mengkoordinasikan ke kecamatan, karena di kecamatan juga ada tim gugus percepatan penanganan COVID-19 di kecamatan. Begitu juga di Kute atau di desa ada tim gugusnya. Nah, persoalannya hari ini mungkin kenapa itu tidak bisa efektif ya, kami menganggap kalau dari pandangan atau dari pantauan tim gugus kabupaten, karena memang masyarakat kita ini belum tahu, kita bilang tahu, dia sudah teredukasi dari orang kesehatan, dari media elektronik,
dari media cetak, dari internet lain-lain sudah tahu bahaya virus corona ini bagaimana. Tapi karena memang belum ada yang positif sampai hari ini, positif hasil swab atau hasil swab test, makanya kelihatannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa seolah-olah tidak akan pernah masuk virus ini ke Kabupaten Aceh Tenggara. Kalau dari gugus kabupaten, dalam beberapa kali catatan rapat notulen rapat sudah beberapa kali menyampaikan itu. Ya, bukan soal kita mau buang badan ini. Kita mau mengevaluasi, dan ini kami terima kasih kepada Pak Rudi Tarigan. Tentu ini juga kita bawa nanti ke dalam rapat evaluasi sebelum 1 Syawal ya. Karena memang beberapa orang, apalagi orang yang terakhir dengan inisial SH ini, tidak ada gejala sama sekali. Artinya tidak ada batuk, tidak ada sesak, tidak ada demam, tidak ada sakit tenggorokan. Karena memang ada fasilitas ya dok ya untuk diperiksakan karyawan BUMN, salah satu BUMN yang yang di Kutacani ini, makanya dia rapid test. Nah, ini juga kita khawatir, sangat khawatir kita. Tapi apapun yang kita lakukan dari gugus ini, karena mungkin belum ada orang yang positif, makanya sangat susah sekali untuk memasukkan koordinasi lebih lanjut ini kepada kecamatan, apalagi desa atau kute. Ya. Di desa atau di kute ada Babinsa, ada Babin Kantipmas, ada pengulu kute, ada bidan kute yang menangani ini. Di kecamatan ada Muspika. Ya, di kabupaten ya udah tahulah kita semua. Ya. Jadi memang ini kita berharap ke depannya. Ya, terima kasih sekali lagi atas masukan ini. Ya seperti itu. Yang kedua mengenai OTG positif rapid test. Ya mungkin status dari inisial SH ini hanya bisa seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, kita buat kesimpulannya ya sampai di situ. OTG positif rapid test. Nah, kan itu ya dok ya, kira-kira seperti itu ya. Tidak bisa kita naikkan statusnya menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Ya, karena apa? Karena kita harus menunggu hasil swab test. Nah, berikutnya dengan hasil swab test terhadap almarhum bayi berinisial KA, dan yang kemarin lagi ada yang dari Kuta Tengah ya, dari Kuta Tengah, nanti bisa dijawab oleh Kalaksa. Kami persilakan. Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh saudara Rudi Tarigan, maka dalam ini kami sampaikan untuk bayi 9 bulan 21 hari yang dari Pitbur, dan juga dengan saudara Sainipar yang di Loiselala, kita sudah menyurati langsung tanggal 13 kemarin ke Rumah Sakit Adam Malik terkait dengan hasil dari swab yang akan disampaikan kepada kita. Dapat kami sampaikan sampai dengan hari ini itu belum dibalas surat kita dari Rumah Sakit Adam Malik. Mungkin kalau memang ini ya nanti ada yang disampaikan, maka ini secara akan kami undang semua rekan untuk dapat kami sampaikan secara seperti yang kita buat pada hari ini. Kemudian dapat kami sampaikan dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Tenggara, seperti yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Pak Rudi Tarigan, artinya hari ini Kabupaten Aceh Tenggara seperti yang apa disampaikan oleh Kadis Kominfo, kita masih di tahap pencegahan, siaga, baru tahap posisi siaga darurat, belum lagi ke darurat, karena memang dia kejadiannya juga begitu. Jadi dalam rangka status yang dibuat oleh Bapak Bupati sebagai Ketua Gugus Kabupaten Aceh Tenggara masih siaga darurat. Maka dalam ini ya relevansi dari status ini juga dan penanganan juga kita baik itu yang ada di perbatasan Batam dan juga yang di Ketambi, dan juga dengan tim gugus kecamatan dan desa ini ya kita harapkan saling sinergisitas sehingga nanti ini ya kita tidak ada yang menjadi keraguan, walaupun memang ya kita wajib was-was lah dalam hal penanganan COVID ini, ya juga kami dari gugus tugas juga dapat terus berkoordinasi sehingga nanti ini ya tidak terjadilah apa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Tarigan itu. Demikian Pak Kadis Kominfo kepada kita. Untuk masyarakat yang baru pulang dari zona merah, Pak? Ya, jumlahnya. Ya, terima kasih juga ini untuk Pak Nopal Rakyat Aceh. Ya, ini dapat kami sampaikan untuk sampai dengan data hari ini. Ya, ini jumlah
rapat Prokominda kita di Polres Aceh Tenggara sekitar 2 minggu yang lalu, maka di sini dapat kami sampaikan itu sinkronisasi dari data TNI, Polri, dan juga BPBD itu sekitar hampir sekitar 4.500 orang. Itu yang termasuk yang masuk dari Lawi Pakam dan juga masuk dari pos Ketambi. Maka dalam hal ini ya mungkin dari jumlah 4.500 orang ini ya mungkin ini setelah masuk dari awal Ramadan ini secara intensitas masuk ini setelah ini terus berkurang nih sampai dengan hari ini. Kemarin jumlah yang masuk di posisi pos Lawi Segala itu sekitar 150-an, yang ada di posisi Ketambi sekitar 100 lebih kurang itu posisinya. Demikian Pak. Bapak. Pak, saya Andri Sulingga dari Jurnal Inakor. Ini ada yang curhat sama saya nih, salah satu keluarga pasien yang bayi meninggal di Medan. Dia kata diisolasi selama 14 hari setelah mandiri di rumah. Sekarang dia terbentur dengan keadaan ekonomi. Apakah itu ada nggak dari gugus? Jadi santunan gitu. Jaduk. Karena dia nggak bisa keluar kan. Nah ini bunyi, saya bacakan ya bunyi induknya ya. Bang, saya mau konsultasi. Kami kan isolasi di rumah saja selama 14 hari. Saya kan punya keluarga dan punya anak 2. Anak saya yang kedua pakai susu SGN lagi. Saya pun bersedia dan mungkin harus diisolasi demi kebaikan dan keamanan dan tidak meresahkan masyarakat. Terus ke pihak mana Bang saya harus mengadukan keluarga saya ini? Jaduk ya. Ya. Apakah di dalam COVID itu ada namanya Bang? Ada. Terima kasih Pak. Dapat kami sampaikan itu tanggal sekitar hari Rabu kemarin kita sudah salurkan jaduk yaitu kepada orang tua dari bayi. Tadi ini salah satu sopir ya, namanya Jadil Ardi. Ya, ini nanti mungkin ini BST juga berada di ruang sekretariat juga, mungkin kita nanti bisa setelah ini mungkin kita bisa lihat sama-sama nanti itu kita berikan sebab ini kami yang kita sampaikan itu beras sekitar 15 kilo, kemudian dia ada sarden, juga ada bimoli, dan dia juga yang keluarga pasien yang meninggal itu berapa orang yang pulang ke 4, jumlahnya 4. bantuannya untuk berapa nih? 4, jadi dia ini kita kategorikan menjadi 2 kakak dia Pak. Menjadi 2 kakak. Jadi kakak dari orang tua dari bayi ini dan satu lagi satu kakak yang apa? Nah, ini buat bantuan kita dua ini juga 2 macam juga sudah kita salurkan hari Rabu kemarin ke terkait dengan yang di Rikit Buri. Awalnya saya pikir nih orang tua si korban kan, makanya dia karena keluarga korban pernah Medan nggak tahu dia nemenin itu keluarga juga sepupu dia. Intinya diisolasi juga lah dia. Isolasi. Sudah selesai beberapa suratnya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Bang pribadi, yang OTG ini hasil swabnya dikirim ke Adamali apa Jenal Abidin? Ya, ke namanya itu Litbangkes. Itulah di Adamali apa di Jenal Abidin? Yang di Aceh Besar. Dari kita di provinsi Aceh. Aceh Besar. Tapi itu zona kita harus balik ke Aceh. Oh, ke Aceh Besar berarti Litbangkes Aceh Besar. Hasil pemeriksaan swab test terhadap almarhum KA ya, itu juga bisa dijelaskan kepada rekan-rekan berkala. Mungkin sekedar menambahkan aja, sudah koordinasi dengan dokter anak yang kebetulan ada yang PPDS kita dari Bukajani. Kenapa hasil swabnya sampai sekarang belum ada? Karena kan di Sumatera Utara itu ada 2 tempat yang sudah ada SK dari Kemenkes sebagai rujukan untuk pemeriksaan swab. Yang pertama di Bangkes dan Rumah Sakit USU. Kebetulan di Rumah Sakit USU ini sudah tutup mereka tidak lagi terima karena untuk pemeriksaan swab untuk mereka saja sudah kewalahan. Jadi semuanya menumpuk di Sumatera Utara ini di Bangkes. Bayangkan Sumatera Utara itu ada berapa kabupaten. Jadi pemeriksaan swab itu sebenarnya sebelum dari almarhum ANKA ini ada 10 bayi lagi, 10 balita yang menunggu swabnya juga belum selesai. Itu mungkin prosesnya, makanya hasil swabnya sampai sekarang belum kita terima walaupun sudah disurati dari tim gugus. Untuk yang nanti pemeriksaan swab dari SK ini
kita karena provinsi Aceh, walaupun kita dekatnya ke Medan, kita harus kirim ke Aceh, itu di Litbangkes. Nanti kita dari rumah sakit, teknisnya yang mengambil swab nanti mungkin dari analis atau dari dokter spesialis parunya, nanti kita kirim, atau nanti yang mengambilnya, yang mengirimnya ke provinsi itu dari dinas kesehatan kabupaten, nanti mengirim ke dinas provinsi, nanti dinas provinsi yang ke Litbangkes. Di prosesnya ada semua, ada jalurnya yang sudah kita tetapkan. Untuk satu pasien yang diduga COVID itu berapa lama itu hasilnya bisa keluar? Itu kalau memang berdasarkan ketentuan, kalau memang tidak banyak, biasanya seminggu sudah ada. Untuk satu pasien? Iya. Cuman bukan yang sama si balita itu kan udah positif juga hasil swab yang di Medan. Yang satu ruangan sama yang di Adamali. Ada beritanya kemarin, dia juga udah meninggal dunia. Warga Binjai kayak Telangkat. Hasilnya kayaknya hitungan hari udah keluar. Atau mungkin gini, kira-kira untuk hasil swab nih, apa tim medis yang di sana tuh meminta biaya atau bagaimana teknis? Ya, kecurigaan kita di situ karena di Jakarta juga hasil swab 2 hari udah keluar 1.700.000. Kan heboh kemarin kita suratnya mau mudik, kita kan dengar berita nih. Alhamdulillah rumah punya TV lah, dia nonton. Setelah itu swab, rapid test, swab itu 1.700.000. Atau mungkin kendalanya di biaya kadang. Kadang mungkin memang gitu. 4 bulan udah keluar. Ya, jadi begini ya, kalau mengenai itu kita juga sama dari tim gugus pun merasa itu terlalu lambat ya, terlalu lambat sehingga menimbulkan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat, apalagi di teman-teman wartawan. Mungkin ini gawinya dinas kesehatan bisa berkoordinasi dengan Litbangkes ya, Litbangkes Bu ya, Litbangkes provinsi, baik provinsi Sumatera Utara maupun provinsi Aceh ya, untuk berkomunikasi lebih intensif supaya jangan ada kegamangan di dalam kepastian atas hasil pemeriksaan swab test ini. Mungkin itu bisa kami tambahkan Pak Jepri ya, supaya bisa dikoordinasikan lebih lanjut dan lebih efektif. Jangan kita kenapa di Jakarta itu misalnya seperti kata teman-teman tadi 2-3 hari bisa keluar gitu kan. 1.800.000. Iya, kita segitu. Nanti jangan-jangan sampai bulanan nggak keluar gitu. Iyalah, sementara COVID kita besar kan. Sementara banyak orang menunggu hasil itu kan. Ya, jadi kalau memang, jadi kayak gini ya, tambahannya begini mungkin. Kalau memang harus pakai biaya, ya memang apa boleh buat dari dana COVID ada, ya kita bayarkan. Yang takut kita itu kan yang nggak jelas antara bayar sama enggak. Nah, itu yang susah kita. Itu yang susah. Saya kira gitu ya teman-teman jawabannya. Ini ada lagi? Ya, silakan. Ke tim gugus ya. Kita kan punya anggaran ya, di tim gugus untuk kabupaten ini. Kenapa kita tidak mencoba untuk rapid test masyarakat kita di Aceh Tenggara ini ya? Ya kita merasa seperti daerah-daerah yang sudah ada kita curigai misalnya, kalau memang untuk semua mungkin anggaran tidak cukup. Kenapa kita tidak coba? Karena sampai saat ini kami belum ada mendengar tim gugus atau pihak dinas kesehatan ataupun apapun namanya itu melakukan rapid test. Dan rapid test itu harus diterangkan kepada masyarakat. Apa itu rapid test? Karena kan sebagian orang kalau ditembak itu termogan, dikira itu udah rapid test. Ya, itu harus disosialisasikan ke masyarakat. Kalau boleh, ini saran kami ya, karena yang punya anggaran kalian, kami kan sudah memantau aja, sudah kasih tahu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Noris. Ya, ini terkait dengan sosialisasi, saya kira untuk sosialisasi ya dan edukasi dari baik itu yang dari PDAC atau Pernik dan juga dari tim gugus kabupaten ya juga secara intensif kemarin itu pada saat sebelum puasa juga Perkopimda dan semua dinas ini sudah masuk semua desa Pak, semua kecamatan sudah kita ini sosialisasikan ya terkait ya mungkin ya belum ada pemahaman ya dari masyarakat, yaitu saya kira nanti rata-rata kalau saya lihat ini kalau kita masing-masing ya, desa juga sudah melakukan artinya dalam rangka pencegahan ini sudah dilakukan semua desa dan 385 desa juga sepanduk juga sudah kita berikan juga. Maka dalam hal ini yang mungkin ya terkait dengan ya mungkin yang disarankan ya secara yang memberikan sinyal itu kepada kita artinya data mana yang perlu kita rapid test, yaitu mulai dari ya mungkin teman-teman dari kesehatan yang akan mengusulkan kita. Dan untuk rapid test ini kan kita sediakan tetap dari gugus. Tetap sediakan dari gugus, yaitu sepanjang kebutuhan-kebutuhan secara otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya di sini ya dari pihak gugus tetap mengkomodir
kalau memang ada artinya rekomendasi daripada kesehatan dan rumah sakit tidak ada pernah kita tahan untuk kita lakukan rapid test. Ya. Bagaimana dengan pihak dinas kesehatan ya? Ya, Kalau sudah ada mengusulkan itu untuk rapid test. Saya tambah ya sebelum dijawab ya. Masalah edukasi tadi memang masuk udah semua, tapi paling banyak saya lihat sekalipun berada di kampung sering paling cuci tangan cuma sama pakai masker itu edukasi. Kalau masalah rapid test seperti yang ini saya pertegas, rapid test saya juga nih ya. Saya anggaplah saya orang yang berpendidikan. Nah, saya pun masih awam itu. Baru-baru ini aja konversi pers kemarin aja saya baru tahu oh rapid test itu seperti ini. Terkonon lagi masyarakat yang lain. Makanya kalau yang seperti penjelasan tadi ini maaf nih dokter pribadi ya impalku. Makanya saya aja kalau digantung seperti itu tadi orang tanpa gejala tapi rapid testnya positif, rapid test saja nanti masyarakat tidak tahu, jadi kan masyarakat bingung nih. Nah jelas sekarang kan beredar, oh ya positif corona, positif virus, kan itu yang berkembang. Jadi kita harus jujur nih fakta di lapangan. Kalau dibilang tim gugus